Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pada malam yang berbahagia ini, sambil kita menunggu subuh, yaitu waktu azan tiba, yaitu membacalah sedikit kita sebagai pelajaran kita. Semoga selalu Allah memberikan kita keberkahan dan keselamatan di dalam beramal, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam minggu ini 5 Februari 2023, yaitu pelajaran kita istihadah. Barang yang haram pada wanita haid tidak haram pada wanita istihadah. Barang yang haram pada wanita haid tidak haram pada wanita yang istihadah. Wajib pada wanita istihadah menyucikan farjinya dari darahnya. Wajib menutup farjinya, yaitu dengan kapas atau dengan sesuatu yang atau dengan secara bersyawat, agar menjaga kebaikan di dalam Islam supaya tidak tercemar daripada darah istihadah. Maka dengan demikian, wajiblah pada wanita istihadah itu segera melaksanakan sembahyang dengan lembah lembut, yaitu lembut secara muslihatan, agar terjaga istihadahnya. Ya, itu wajib. Kemudian wajib lagi pada wanita yang istihadah itu pula pada sebagaimana, yaitu pada lelaki. Pada lelaki yang yang berdarah, yaitu dikatakan sunsil bol, atau dalam bahasa Aceh itu dikatakan orang yang berdarah, darah penyakit. Itu sama hukumnya orang yang laki-laki yang demikian dengan wanita yang istihadah. Segera mewajibkan solat. Sama hukum. Wajib yaitu pada waktu mengambil wudu, memperbaharui, yaitu cawatnya ataupun tutup daripada darah istihadah tersebut. Itu wajib sekali berwudu, sekali memperbaharui, yaitu tutup tempat darah istihadah tersebut, supaya tidak keluar, yaitu di dalam solat. Itu dilakukan tiap-tiap sampai waktu solat yang fardu. Artinya solat yang wajib 5 waktu. Setiap itu langsung digantikan dengan yang baru. Langsung berwudu, langsung solat. Kemudian datang solat lagi. Tiba waktunya, langsung digantikan, yaitu tutup dengan kapas ataupun dengan cawat. Diganti berwudu, langsung pakai sekali berwudu, sekali solat. Begitu untuk menjaga. Wajib solat pula, yaitu pada silsil bol, yaitu madhi kadang-kadang keluar, atau wadi kadang-kadang keluar. Hukum sama dengan hukum istihadah.
Iaitu pada lelaki, semua kita, baik kita siapa saja lelaki. Waktu muda mungkin tidak ada. Kalau kita nanti sudah tua, kalau sudah capek waktu kita kerja, maka suatu saat kalau kita sudah tua, keluar madhi itu. Keluar madhi ataupun wadi yang keluar, maka segera lakukan solat. Karena kecapean kerja, baik laki ataupun perempuan kalau sudah tua. Kalau seperti umur kita ini, umur 40, 50, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sudah umurnya di atas 60, itu sudah mungkin itu rata-rata siapa saja sudah terjadi hal yang demikian. Sedikit-sedikit udah keluar mazinya, begitu capek. Itu wajib solat. Sama hukumnya seperti hukum salsil baul. Jadi solat langsung, berwuduk solat. Jangan ini sudah seperti ini, bagaimana ini bisa solat enggak ini? Solat wajib, lakukan solat. Maka dengan demikian, kalau ada hal itu yang terjadinya ditandai. Ditandai itu waktu capek kerja terjadinya. Capek kerja di panas matahari, ketika duduk, maka keluar dia seperti orang mani encer. Misalnya, mani encer, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu wajib solat. Wajib solat. Mandi wajib solat. Berwuduk wajib solat. Kalau misalnya ada yang kencing, demikian juga. Misalnya sebentar-sebentar sudah tetes, menetesnya kencing, menetesnya kencing, menetes lagi. Solat itu wajib. Caranya bagaimana? Sekali berwuduk, sekali solat. Kalau mungkin, yaitu ditutup. Kalau si laki-laki, ditutup bagaimana mungkin. Yang pokoknya solat itu sudah wajib. Sudah diwajibkan kepada kita dari balik. Selama kita sebelum gila, masih kita sadar, solat itu tetap wajib. Selama nafas masih ada pada kita, kita masih sadar, tidak ada alasan untuk tidak wajib. Kalau misalnya kita laki-laki, hari Jumat, kita sakit, suruh hantar, sama anak, suruh hantar sama cucu. Karena kewajiban itu tidak boleh dihapus dengan alasan-alasan kita. Kewajiban memang tetap wajib. Tidak ada alasan untuk menghilangkan kewajiban. Kemudian nifas itu hampir bersamaan dengan istihadah. Maka nifas, sekurang-kurangnya nifas itu sekucup mata, sebanyaknya 60 hari. Wajib pada wanita balik atau belum balik, iaitu mengetahui hukum-hukum yang demikian. Hukum masail ini wajib mengetahui. Bagi si perempuan balik ataupun tidak balik, ini adalah hukum-hukum masail. Tentang masalah hukum masail, tentang nifas, tentang
mengerjakan solat, iaitu istihadah dan lain sebagainya. Ini wajib, iaitu diketahui oleh wanita baligh ataupun belum baligh. Jika sudah menikah, artinya sudah kahwin. Jika suaminya alim, maka wajib mengajarkan istrinya tentang masail. Wajib. Jika tidak alim, maka wajib, yaitu suaminya, memberi upah agar istrinya belajar pada orang lain, yaitu pada majlis-majlis agama. Wajib memberikan upah, yaitu istrinya belajar, yaitu tentang masalah agama pada majlis-majlis agama. Itu kewajiban. Kalau tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah istrinya. Karena seorang istri apabila tidak mengetahui hukum-hukum ini, sebagaimana kita makan makanan, tidak suci dari pakaian, tidak suci makanan, padahal daging yang kita beli, ikan yang kita beli dengan uang yang halal, tapi tidak tahu cara menyucikan, yaitu yang kita makan selalu kita makan najis. Juga pakaian baru kita, tapi kalau tidak tahu cara, yaitu mensyarakkan hukum bersuci, maka selalu kita memakai pakaian yang tidak suci. Maka itu adalah kewajiban kepada suami untuk mengajarkan istrinya. Kalau tidak mampu, maka wajiblah mengupah kepada orang lain, yaitu pada majlis-majlis, majlis-majlis agama, yaitu kita selaku agama Islam, agama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib. Kemudian haram pada si suami melarang istrinya untuk belajar masalah tentang agama. Si istri dilarang oleh suaminya belajar tentang masalah agama. Ini hukumnya, yaitu jatuh kepada kita orang Islam, ataupun orang istri itu adalah dari Islam, suaminya orang kafir, tidak boleh melarang istrinya belajar agama Islam. Sekalipun suaminya kafir, tapi tidak boleh mengajarkan, yaitu istrinya dalam Islam. Tidak boleh melarang. Istrinya agamanya Islam. Maka wajib memberikan izin, yaitu untuk mempelajari agamanya Islam. Suami, biarpun seorang suami, yaitu orang kafir, bukan orang Islam, tidak boleh melarang. Kalau wanita kuat agama, maka suami jadi mulia. Kenapa? Karena bersih, suci makanan dan pakaian yang dia pakai sesuai dengan agama Islam. Kalau wanita tipis iman, maka suami merana di dalam segala sesuatu hal. Kenapa? Hal itu yang tidak diketahui dilakukan. Kita mencari rezeki siang dan malam, tapi tidak ada keberkatan. Kenapa? Karena yaitu tidak melakukan aktivitas agama yang sebenarnya dilakukan. Tidak tahu. Makanan, pakaian selalu tiada kita dalam keadaan suci. Ini yang penting. Makanan, pakaian selalu kita tidak ada suci. Gampang sekali, misalnya suami kita seorang lelaki, jarang kita melakukan solat, misalnya jarang. Ada acara sekali di masjid, misalnya ada subuh barakah,
Misalnya berbulan-bulan, bertahun kita tidak pernah datang ke masjid. Pas ada subuh berkah, datanglah sekali supaya agar dilihat oleh orang lain kita tidak enak misalnya. Datang sekali. Pakaian tidak suci. Pakaian tidak suci. Sudah bercampur-campur waktu dicuci oleh isteri kita, yaitu dengan pakaian kencing anak-anak. Maka di situ wajiblah yaitu untuk belajar istrinya agar mengetahui hukum-hukum masail. Maka dengan demikian kewajiban itu tidak akan terlepas daripada kita selaku orang Islam. Maka demikianlah kita harus memperhatikan yaitu tentang masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna kita melakukan amal dan ibadah, namun kita rajin-rajin. Tapi kalau bukan melalui dengan ilmu-ilmu yang kita tuntut, maka amal dan ibadah tersebut maka selalu sia-sia yang kita kerjakan. Maka dengan demikian itu harus kita ingat kepada kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal apapun demi untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga selalu Allah memberikan barakah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.